Hingga Jumat, api yang membakar lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum sepenuhnya padam. Bagaimana kondisi terkini di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kita sapa langsung jurnalis Transmedia Irsya Priyongko. Halo Irsya, luas lahan yang terbakar di kawasan Bromo terus bertambah bahkan mencapai 176 hektar ya. Bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan di hari ke-6 ini, Irsya? Oke, selamat sore Bang Victor. Dapat kami laporkan bahwa hingga Jumat sore titik api masih terlihat di Desa Sarwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, di mana petugas hingga saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman di sekitar lokasi. Namun karena medan yang cukup terjal hingga membuat petugas gabungan melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke lahan yang lain. Begitu Bang Vito. Irsya, dari informasi yang beredar, kebakaran tersebut diduga dipicu kelalaian warga ya, yang membuat perapian untuk menghangatkan tubuh di tengah suhu dingin. Begitu, apakah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah melakukan penyelidikan untuk memastikan kenapa api bisa muncul? Kalau beberapa waktu lalu, tahun lalu kita tahu bahwa ada wisatawan yang menyalakan flare ketika berfoto, menyebabkan lereng Bromo ini terbakar. Apakah dapat dipastikan bahwa kebakaran ini akibat kelalaian manusia, Irsya? Baik, seperti yang dikonfirmasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Semeru Tengger, bahwa diduga penyebab kebakaran lahan hutan di kawasan Gunung Bromo ini disebabkan karena human error, di mana di daerah tersebut karena cuaca dingin diduga mungkin ada aktivitas perapian yang belum sempat dimatikan hingga api gampang menyebar. Selain itu angin cuaca di sekitar Gunung Bromo sangat kencang, dapat memungkinkan bahwa api cepat menyebar ke area yang lain. Begitu Bang Victor. Ya, Irsya, kalau memang helikopter spray ini sudah diturunkan begitu ya, apakah proses pemadaman ini masih belum efektif dan berhasil memadamkan titik-titik api? Karena kalau Anda memantau, apakah hari ini banyak sekali titik api yang masih belum padam, ada asap di sekitar Gunung Bromo begitu. Apakah ini terkendala oleh karena cuaca yang panas atau seperti apa? Yang Anda lihat, Anda pantau di kawasan Bromo ini, apakah cuaca panas, tidak turun hujan atau seperti apa, Irsya? Ya, Bang Vito, dapat kami laporkan bahwa sejak Kamis siang, dua helikopter dari BNPB sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman melalui udara. Namun karena kondisi cuaca di sekitar kawasan Gunung sangat kencang anginnya, tidak memungkinkan helikopter melakukan pemadaman secara maksimal. Begitu Bang Vitor. Oke, jika api belum padam begitu ya, bagaimana dengan aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo ini, Irsya? Dapat kami laporkan bahwa sejak Senin kemarin dua pintu area masuk ke kawasan Bromo yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup, praktis membuat wisatawan baik dari domestik maupun dari luar negeri masuk melalui pintu yang sampai saat ini masih dibuka, yakni pintu lewat Kabupaten Pasuruan atau via Tosari dan Probolinggo via Ngadisari, di mana aktivitas wisata masih cukup aman untuk berwisata ke Gunung Bromo. Namun beberapa kemarin saya meliputan di sekitar lokasi itu, pengunjung mengeluhkan adanya asap yang berkeliaran di sekitar lautan pasir. Begitu, Bang Vito. Ya, asap memang sangat mengganggu wisatawan begitu ya. Terakhir, Irsya, apakah proses pemadaman titik api ini dilakukan 24 jam dalam sehari atau hanya pada saat hari sedang terang benderang saja, tidak di malam hari, Irsya? Siap, Bang Vito. Petugas terus melakukan upaya pemadaman, baik melalui drone spray maupun helikopter waterbombing maupun melalui manual. Namun karena kondisi di Gunung Bromo dan letak titik api yang sangat tinggi atau di daerah tebing membuat
pemadaman secara manual tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah melakukan helikopter waterbooming dan drone hanya dikerahkan hingga mulai pagi hingga siang hari aja. Begitu, Bang Vitor. Baik, terima kasih Irsya Priyongko melaporkan langsung dari kawasan Bromo, Tengger Semeru. Terima kasih, selamat bertugas kembali Irsya.